chat, silakan chat, atau kalau yang mau unmute juga boleh, silakan. Can you define what is normal? Karena ini penting sekali untuk kita definisikan di dalam pikiran. Oke, ada chat ya, ada chat. Suatu perkara yang biasa ya, sebuah ya biasa aja biasa. Oke. Suatu yang dilakukan oleh community. Sesuatu yang dilakukan oleh community. Oke. Ada lagi mungkin one more? Oke, ada chat. Biasa-biasa saja. Oke, it's just ya jadi biasa. Nanti ini penting sekali untuk kita mengerti, dan saya bersyukur untuk pemahaman dari saudara-saudara sekalian. Tapi ada satu hal yang luar biasa dari yang biasa-biasa ini. Oke, let's learn about that. Apa itu normal? Nah, saya mau berbicara normal itu di dalam konteks yang kita mau pelajari tubuh kita kan, kita mau cari tahu anatomi dan fisiologi. Untuk mencari tahu normal itu, kenapa saya tanyakan yang tadi itu, normal itu apa? Jadi itu adalah pertanyaan dosen saya waktu dulu kuliah. Menurut kamu normal itu apa? Gitu. Nah, ada yang bilang, oh normal itu nggak ada sakit, begitu. Atau normal kalau jari ini 5, ya 5, begitu. Kan ada yang ketambahan 1, begitu. Atau yang hanya 4, begitu. Tapi apakah mereka itu nggak sehat? Ya, kemudian kalau normal itu sesuatu yang biasa, nanti kalau kita orang Asia pergi ke tempat bule, we are not normal there. Itu jadi seperti sesuatu yang tidak biasa di sana, kan? Atau orang yang kulit putih pergi ke kulit hitam, it is not normal for orang kulit hitam untuk melihat, ih ada yang kulit putih. Jadi bingung juga untuk menerapkan mendefinisikan apa itu normal. Ya, seperti itu. Normal itu it's very hard to define. Dan kalau kita mau cari definisi dari dunia sama seperti ini adalah textbook saya. Saya ambil statements dari textbooks. Ini bahasa Inggrisnya ya. The mechanism of how the cancer develops is unknown. Perhaps there are risk factors and blah 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 blah. And also another statement. The etiology of Huntington disease is not clearly understood, but some risk factors that is now under investigation are. So the point here, poinnya di sini adalah even di buku ilmiah luar biasa sekali ya, they admit that they don't know. It's not clearly understood, unknown. Dulu waktu saya masih kuliah S1, terus dosen saya waktu kuliah dia tanya, oke, Grace, kamu pasien kamu itu tumor otak. Jadi tumor otak itu menurut referensi dari mana? Oh, sir, saya baca ini textbook ini. Mekanisme dari brain tumor is unknown, sir. Dan ini meninggalkan satu hal yang kosong bagi saya, kayak if they don't really know what they are writing, then whom should I believe? Saya harus percaya yang mana kalau mereka tidak tahu? Can you get what I mean? Jadi
waktu itu saya betul-betul insecure dengan, jadi sebenarnya ini masih dalam investigasi. They are still trying to find it out. Itu kalau dari dunia. Sehingga itu sangat-sangat betul membuat saya insecure. Hingga saya belajar Alkitab dan Roh Nubuat. Dan mengetahui kalau Bapak Ibu perhatikan dalam buku Hidup yang Terbaik, kalau ini saya tidak tahu kalau di Malaysia ini buku apa namanya, The Ministry of Healing ya, The Ministry of Healing. Sama. Oh sama. Iya, hidup yang terbaik sama. Oke, Hidup yang Terbaik, that's good then. Jadi dia bilang memang seperti ini. Ini menjawab pertanyaan saya yang insecure tadi. Mekanisme tubuh manusia tidak dapat dipahami sepenuhnya. Hal ini menghadapkan satu rahasia yang membingungkan orang yang paling cerdas. So, ketika saya search the scripture atau Roh Nubuat, saya seperti mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan saya yang bingung-bingung kayak tadi. Jadi, wow, it's true, memang benar bahwa mekanisme tubuh manusia ini memang tidak dapat dipahami sepenuhnya. So what is normal? It's fine. Kalau kita tidak tahu apa itu normal, it's fine. Tapi Tuhan ada kasih. Tuhan tidak akan bikin kita tinggal bingung di dunia ini. Dia memberikan kita bukunya, ya. Dia memberikan kita Alkitab, and as I search the scripture, ini luar biasa sekali. Saya yang tadi merasa seperti di pasir yang bisa berubah-berubah, saya sekarang berdiri di solid rock. And I'm happy, saya sangat senang untuk berbagi itu dengan saudara-saudara. Even waktu pertama kali kembali, sejak kecil saya sudah baca Kejadian 1 ayat 1, tetapi setelah dalam perjalanan mencari segala sesuatu kebenaran itu tadi, Kejadian 1 ayat 1 menemukan home. Saya menemukan arti dari kebenaran itu sendiri. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In Korean version, it says, in the beginning, God created God's heaven and earth. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi Allah. So it needs faith. Tentu saja ini perlu iman untuk percaya. Setidaknya rock itu, batu yang saya maksud tadi adalah I know the source. Saya tahu sumber mana kebenaran itu. Sumber mana kebenaran itu, dan ada banyak sekali yang kita akan pelajari. Tetapi setidaknya kalau kita mau definisikan normal, itu di ayat 27. What is normal? Ayat 27 dari Kejadian 1, Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. So this is normal. This is the real normal, our ideal, our standard. Dan ini dia, makanya saya bilang ini dua macam dasar. Which one do you prefer? Untuk uncertain, membangun di atas pasir yang, well, maybe this one. Seperti ini, seperti saya tidak tahu di Malaysia itu bagaimana perkembangannya mengenai vaksin. Jadi vaksin pertama kali, it's just emergency. Kemudian next, oke, sudah semua harus divaksin kecuali yang sudah pernah dapat COVID. Setelah itu, walaupun yang sudah dapat COVID itu harus dikasih juga.
Kemudian, oh harus 2 kali, oh sekarang, oh harus ada 3 kali, terus nanti ada 4 kali. Jadi, it's just like berubah-berubah, seperti tidak ada pendirian. Sedangkan kalau kita mulai, walaupun ini saya baru tulis Kejadian 1 ayat 1 ya. Dari Kejadian 1 ayat 1 kita belajar, we will know the truth. Kita akan lihat apa itu normal itu sebenarnya. Ya, dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Dari Allah. Jadi, saya mau kasih contoh sebelum itu, hanya menambahkan sesuatu. Tadi saya sudah kasih contoh vaksin. Saya mau kasih tahu cerita menyedihkan di dalam dunia kesehatan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ini dia namanya Ignaz Philippus Semmelweis. Dia ini adalah seorang dokter dari Hungari. Dia berpraktek di suatu hospital di Austria. Dan dia propose kepada teman-temannya untuk, jadi waktu itu mereka dokter itu menganggap bahwa semakin cepat pertolongan, itu semakin bagus. Jadi walaupun mereka tidak cuci tangan, alat-alat itu tidak dicuci, begitu. Jadi mereka habis menolong ibu yang melahirkan di sebelah, langsung pindah, walaupun darah-darahnya itu berpindah-pindah ya. Dan waktu itu banyak sekali kematian. Ibu-ibu demam, kemudian meninggal. Dan kemudian si Ignaz Philippus Semmelweis, dia bilang, kalian itu harus cuci tangan, ya. Dia bilang cuci tangan. Dia waktu itu propose chlorine solution dengan lime, dengan lemon, untuk cuci tangan dulu baru pindah, begitu. It's not a waste of time, tetapi malahan itu akan mencegah kematian. Dan waktu itu, Bapak Ibu sekalian, dia ini diketawai. Orang-orang tertawa dan mereka bilang bahwa kamu buang-buang waktu saja. Memang sih Dr. Semmelweis dia memang agak frontal juga, jadi makanya dia selalu bilang kalian ini pembunuh. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya infeksi dan kemudian meninggal gara-gara tidak cuci tangan. Lama-kelamaan karena dia terus ditertawakan. In the end, ini sad story. Dia itu masuk ke rumah sakit jiwa dan kemudian 2 minggu kemudian dia masuk di rumah sakit jiwa, dia meninggal dunia. Nanti berpuluh tahun kemudian baru diterima cuci tangan ini baik. Dan bahkan sekarang perhatikan di era pandemik kita itu harus cuci tangan seperti harus berkali-kali. Jadi ini satu contoh yang kita bisa lihat seperti tadi yang saudara-saudara, Bapak Ibu sudah bilang bahwa sesuatu yang normal itu biasa aja. Sesuatu yang biasa sama seperti ini, cuci tangan. Tapi waktu itu tidak diterima oleh dunia luas, ditertawakan, dan akhirnya Dr. Semmelweis seperti meninggal sia-sia. Tetapi ini kisah yang menjadi motivasi bagi saya secara pribadi. Walaupun kebenaran itu plain, biasa aja, stand for the truth. Just stand. Walaupun memang akan diterima jauh setelahnya, it's fine. Yang penting kita tahu kebenaran, walaupun itu biasa-biasa saja, let's stand for the truth. Itu dia cerita dari Dr. Semmelweis. Jadi tadi, apa itu normal? Apa itu normal? Anatomi dan fisiologi yang normal adalah gambar Allah. Kalau mau tahu bagaimana kita diciptakan, normalnya apa,
itu adalah gambar Allah. Mungkin ini masih abstrak bagi pemikirannya Bapak dan Ibu sekalian, tapi saya akan coba kasih tahu bahwa ini nyata, adalah gambar Allah. Nah, kalau saya bisa tahu apa pemahaman dari Bapak Ibu, apa itu gambar Allah? You can chat atau unmute, disilakan. Apa itu gambar Allah? What is the image of God? They are created in the image of God. Ada yang mau respond? Sifat seperti Allah. Yes, praise God. Yes, sifat ya, character. Sifat dan karakter seperti Allah. Nanti kita akan lihat, bahkan itu ada di sel kita, you know. I'm just so excited untuk share about that. Tapi kita save dulu, kita akan di introduction dulu. Jadi anatomi dan fisiologi yang normal sekali lagi adalah gambar Allah. Nah, apa itu anatomi dan fisiologi sebenarnya ya? Anatomi adalah ilmu mengenai struktur, kemudian fisiologi adalah mengenai fungsi. Jadi tubuh kita secara struktur dan fungsi yang normal adalah menurut gambar Allah. Sehingga tujuan pendidikan Kristen adalah mengembalikan gambar Allah yang telah hilang. Kita sekarang bingung, gambar Allah yang telah hilang itu yang karena dia sudah hilang, kita sudah tidak tahu gambar Allah itu yang mana ya. Gitu. Jadi kesimpulan pertama dari anatomi fisiologi yang normal itu adalah gambar Allah. Dan gambar Allah tadi sudah dibilang seperti sifat dan karakter Allah. Itu yang the highest ya, yang the highest. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana itu memang benar-benar it's real. Kita ini memang diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Oke. Sebelum itu saya mau baca untuk mengkonfirmasi apa yang tadi saya sudah katakan dalam buku Amanat kepada Orang Muda halaman 234. Dikatakan sains yang benar dan ilham adalah sempurna dan selaras. Jadi sains dan revelation, ilham adalah sempurna dan selaras. Sains yang palsu adalah sesuatu yang terpisah dari Allah. Everything yang pushing God out of the picture itu adalah sains yang palsu. Dan itu adalah kebodohan yang ampuh. Salah satu kejahatan terbesar yang meliputi penelitian pengetahuan, investigasi sains, bahwa mereka yang terlibat dalam penelitian tersebut terlalu sering melupakan karakter ilahi dan agama yang murni dan kudus. Agama Alkitab adalah benar-benar rahasia kesalehan. Pikiran manusia tidak dapat sepenuhnya memahaminya dan tidak dapat dipahami oleh pikiran yang tidak dibarui. Jadi ini kita harus perhatikan baik-baik ini ya. Pikiran manusia tak dapat sepenuhnya memahami sains kalau itu dicoba untuk dipahami oleh pikiran yang tidak dibarui. We have to have a conversion experience untuk mengerti sains yang benar. Kita harus bertobat. Mencari kebenaran itu untuk dapat memahami, kita harus bertobat dari hal-hal yang kita sudah tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. It's very hard to understand science yang benar jika kita tidak bertobat. Itu satu strike in my mind. Makanya kita perlu untuk bertobat setiap hari ya. Kemudian berikutnya, ini dia seluruh 15 seri kita. Tujuan pembelajarannya adalah dari quote ini, Hidup yang Terbaik, halaman 255.
Pengetahuan bahwa manusia harus menjadi keabah Allah, satu habitat untuk menyatakan kemuliaannya, harus menjadi pendorong paling tinggi bagi pemeliharaan dan pengembangan kemampuan-kemampuan tubuh kita. Pencipta telah membangun kerangka tubuh manusia secara hebat dan ajaib, dan Ia menyuruh dokter dan perawat saja untuk mempelajarinya. Apakah itu dibilang seperti itu? Ia menyuruh dokter dan perawat saja? Tidak. Ia menyuruh kita untuk mempelajarinya, memahami kebutuhannya, dan melaksanakan bagian kita untuk melindunginya dari bahaya dan kecemaran. Jadi, tujuan dari kita belajar anatomi fisiologi adalah untuk pertama kita harus pelajari, kemudian pahami kebutuhannya, kemudian melaksanakan bagian kita untuk melindunginya dari bahaya kecemaran. Ya, jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Pertama, kita harus menghargai bagaimana kita bisa menghargai keabah tubuh, kemudian mempelajarinya, pahami kebutuhannya, melaksanakan bagian kita untuk melindunginya dari bahaya dan kecemaran, dan setelah kita mengalami bagaimana cara menjaga, maka kita perlu share the faith. We need to share this to others who does not know about this. Ya, oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, saya mau kasih tunjuk sesuatu kepada saudara-saudara. Mungkin ada di sini. Oke. Bentar ya. Oke, mungkin saya mau kasih tunjuk satu pengalaman kepada saudara-saudara sekalian. Saya tidak bisa menemukannya di sini lagi. Aduh, mohon maaf ini. Pada saat dibutuhkan dia jadi hilang. Oke, tolong doakan supaya ini bisa terbuka dan it's for God's glory. Yes. Ini saya sekarang mau buka Facebook and I want to show you something. The Lord may bless me. Mohon tunggu sebentar. Okay. Here is the family, sharing love, sharing peace, and outside, he is all yours.
Oke, ini dia. Oke, sebentar, it's almost there. Oke. Oke, ini adalah saya dulu. Yang pokoknya yang paling besar ya. I used to weigh 93 kilo. 93 kilo, ini adalah teman-teman saya, ya ini dia. Saya dulu, bukan untuk apa ya, bukan untuk showing off my pictures, tapi ini adalah saya dulu 93 kilogram, dan bukan hanya itu, saya ini waktu itu saya berumur 25 tahun, 24 tahun, I'm a nurse, dan waktu 24 tahun itu, sebenarnya sebelum 24 tahun sudah ya cukup. Yang penting saudara-saudara sudah lihat, waktu umur 24 tahun itu, jantung saya, waktu diperiksa di EKG, di rekam jantung, sudah mengalami hipoksia, kurang oksigen, dan makanya dia pokoknya kita bisa lihatlah di EKG itu, di elektrokardiogram itu sudah gejala-gejala serangan jantung pada umur 24 tahun. Dan itu bukan hanya itu, saya juga sering sakit belakang, pagi-pagi itu setiap kali mau bangun pagi itu sakit sekali kaki, karena memang 93 kilo itu sesuatu yang sangat berat, memang berat ya. Dan kemudian banyak hal ya, waktu itu saya sering ada pikiran-pikiran galau. Pernah juga saya habis gajian itu langsung berbelanja sepatu 8, dan kemudian pulang pas sampai di rumah, sebenarnya saya tidak suka ini. Jadi ada banyak sekali kegalauan kalau orang Indonesia bilang pada waktu itu. Dan banyak sekali insecure, saya merasa insecure akan segala sesuatu, karena walaupun saya dari kecil sudah ada di keluarga yang bisa dibilang itu Adventist, but I didn't really know God. Gitu. I didn't really know God. Saya juga belajar perawat, belajar anatomi fisiologi, but I don't know how to really take care of my body. Sampai saya ikut medical missionary. Saya ikut medical missionary, dan disinilah saya mengerti bahwa yang saya pelajari itu tidak ada gunanya. Bukan tidak ada gunanya sih, tetapi maksudnya saya tidak dapat poinnya. I didn't get the point of apa yang seharusnya saya lakukan. Saya hanya belajar teori saja, yang kemudian habis itu akan dilupakan. Ya, saya tidak mengerti apa yang saya lakukan, dan akhirnya saya tidak bisa take care of my body. Jadi Tuhan rindu Bapak Ibu bahwa pelajaran anatomi fisiologi itu tidak susah sebenarnya ya. Harusnya tidak susah, dan dapat dipraktekkan. Artinya bukan berarti itu simple juga, it's not, tetapi itu harusnya dapat dipraktekkan. Seperti itu. Jadi mungkin di session yang pertama saya hanya akan sampai di situ, sambil saya mau bacakan 2 kutipan yang terakhir.
Nanti lebih berikutnya akan lebih teknis. Oke, ini dia kutipan yang pertama adalah the second selected messages 443 mengatakan bahwa all intelligent men and women can be their own physicians when they understand the true philosophy of health. Dan kemudian yang kedua adalah Council on Diet and Food 124. Dia katakan, we can do that which the most experienced physician cannot do for us. Jadi kita dapat melakukan apa yang dokter berpengalaman tidak dapat lakukan bagi kita if we know the principles of health. Oke, so ini untuk session pertama. Nanti session berikut kita akan lihat bagaimana gambar Allah itu memang betul-betul nyata. It's not just something yang abstrak, tetapi gambar Allah itu real. Gambar Allah itu real di dalam tubuh kita. So before that, sebelum kita mungkin selesai question and answer, maybe someone want to ask. Atau ada yang mau bertanya mungkin? Mungkin pertanyaannya nanti kalau pas di itu ya, di teknis-teknisnya. Atau ada yang mau bertanya pada yang sekarang ini? Sister. Yes, Ma'am Wendy. Terima kasih ya sebab sudi memberikan perkongsian ini, pelajaran yang sangat penting. Oke, saya teringat tadi gambar yang Mr. Grace semasa umur berapa tahun lalu? 24 tahun kan? Apa cara sister awal bagaimana ia telah berubah seperti sekarang? Seperti begitu. Apa usaha? Ya. Terima kasih. Baiklah. Ya, terima kasih. Ya, itu selalu memang pertanyaan yang mendasar yang selalu ditanyakan. Waktu itu 93 kilo, sekarang saat ini saya lagi. Makanya penurunannya itu memang pelan-pelan. Pelan-pelan, it's been 7 years, jadi pelan-pelan. Sudah kehilangan 20 kilo. Pelan-pelan ya. Karena memang kalau mau menurunkan berat badan, itu memang kalau kita turun cepat, dia akan naik cepat. Karena our fat tissue itu akan seperti akan mencari cara untuk kembali banyak ya. Untuk usaha, itulah yang saya bilang tadi kepada Bapak Ibu sekalian. After I learn medical missionary work, tapi sebenarnya bukan hanya medical missionary work. Yang paling penting yang mengubah saya adalah pelajaran mengenai sanctuary, mengenai Ka'bah, karena memang kan baru dari Ka'bah itu sendiri, ketika kita menyadari bahwa every time we hurt ourselves, we make ourselves sick, we hurt God. Yeah, so it's not about us actually. Ketika kita mementingkan diri dalam hal makan, minum, tidak mau olahraga, we hurt ourselves and we hurt God most importantly. Jadi
pemikiran itu yang membuat saya, wow, really. Jadi di saat itu saya tidak merasa berusaha untuk I will reduce my portion, something like that. Tidak terpikir seperti itu, tapi kayak dengan seperti otomatis, oh ya, it's just enough gitu. Kemudian let's work out, walaupun semuanya itu sebenarnya it's just jadi biasa-biasa. Makanya normal itu sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah percaya new start, I don't have to have this session. Kalau praktikal ya. Secara pertama memang sanctuary, motif kita itu harus Tuhan rubah. Seperti tadi, bahwa sains yang benar tidak akan dimengerti oleh hati yang tidak dibaharui. Itu pertama. Because kalau kita hanya learn scientificnya, paling berapa 3 bulan setelah itu kita akan kembali ke kebiasaan yang sama itu begitu. It has no power. Kita berusaha untuk berubah, tapi tidak akan konsisten. Sedangkan ketika kita biarkan Tuhan untuk mengubah kita, the new starting itu akan otomatis mengikuti. Jadi kembali, it's not our work, it's not our effort, tetapi untuk bertobat setiap hari itu choose. Kita yang punya power of choice. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk Mem Wendy dan semuanya. So it's not our work. I didn't try, but I let God to work on it every day. Lord, help me choose my drink wisely. Help me to eat wisely. Walaupun memang ada up and down, ada jatuh bangun, itu ada experience-nya, itu pasti ada. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Injil itulah yang menjadi drive, menjadi faktor pendorong yang membuat everything happen. Healthy lifestyle dan apapun itu untuk menjadi konsisten. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih. Maksudnya tidak ada menggunakan pil, diet dan sebagainya kan. Itu no for bad situation. Nggak ada. Itu sangat mengerikan. It's just lifestyle, seperti tadi yang Bapak Ibu kasih tahu. Hanya biasa, menjadi biasa aja. Tidak ekstravagan, tidak berlebihan lagi. Oke. Ini first session-nya saja sih, baru introduction-nya. Sebenarnya kita bisa sampai jam 9 ya, gitu. Tadi kan appointment kita 1,5 jam. Tapi mungkin kalau malam itu sudah low loading, saya bisa pelan-pelan atau bagaimana? Do you still have energy to continue? Saya pikir tadi cuma sama itu kan, sama anaknya Mem Wendy. Biasanya saya cuma bukan tipe mengajar, tetapi sharing seperti itu. Bagaimana? Oke, so we continue atau dan? Ya, sister, continue aja kalau sesi pertama ini belum habis. Maksud saya, ya habiskan aja sesi pertama ini. Oke. Materinya. Hopefully ya. Nah, saya mau kasih yang saya bilang tadi, bahwa gambar Allah itu nyata dalam tubuh kita. Saya senang sekali dengan hal ini. Waktu saya baca tadi yang kutipan ini ya, saya kasih lihat lagi kutipannya. Ini saja ya.
Oke, ini dia kutipan yang ini. Waktu itu baca kan, oke, pengetahuan bahwa manusia harus menjadi Ka'bah Allah, satu habitat untuk menyatakan kemuliaannya, dan seterusnya. Dan kemudian dibilang, ia menyuruh kita. Makanya saya bilang tadi, di sini dia tidak bilang, ia menyuruh dokter dan perawat saja untuk mempelajarinya. Terus saya tanya, Lord, how? Bahkan sampai sekarang ini, saya masih belajar, saya sudah mengajar di universitas, tetapi I still have to learn. Masih ada banyak hal yang saya masih pelajari yang belum saya mengerti. Jadi bagaimana orang awam untuk mengerti ini, Tuhan? So, waktu itu lagi belajar sanctuary, kemudian ada satu pemikiran yang muncul. Coba kamu lihat mengenai sel, okay? So I'm gonna share about sel. Sel tubuh manusia. Ada yang tahu apa itu sel? Does anybody know what is cell? Ini sudah lebih ke technical terms. Ada yang mau berbagi mungkin? Oke, ya. Ini dia sel kita. Oke, ini dia ya, sel. Nah, sel ini adalah bagian terkecil dari tubuh. Ini ya, sel adalah unit struktural, unit yang secara strukturnya dan fungsi itu adalah representatif untuk seluruh tubuh. Jadi ada sel ini ya, mungkin saya tunjukkan. Oke. Ya, ini ada banyak. Saya tunjuk yang where is it? Ada ini dia. Ini dia ya. Jadi ada banyak macam sel. Ada sel sperma, kemudian ada smooth muscle. Yang smooth muscle cell ini biasanya ada di our stomach. Kemudian ada nerve cell, kemudian ada red blood cell, kemudian ada juga ini epithelial cell. Ini epithelial ini biasanya di kulit, seperti itu. Ada berbagai jenis, ada sel rambut, ada sel mata, ada sel gigi, ada sel tulang, everything. Ada lots of cells. Jadi ini ada banyak sekali tipe, tetapi template-nya adalah di sini. Ini di slide 139 tadi. Semua itu boleh berbentuk seperti ini. Ya. Ini dia. Saya tidak akan suruh hafal semuanya ini. Tetapi setidaknya dia ini akan tampak seperti ini ya. Ada yang bagian luarnya itu namanya membran sel. Membrane ini ya plasma membrane. Maka saya bisa annotate di sini. Oh, ada ya, bisa ya. Ini ya, jadi ada membrane, plasma membrane. Kemudian ya ini ya, yang bagian-bagian ini kelihatan seperti transparan ini, itu yang plasma membrane. Kemudian berikutnya di bagian yang di dalam, yang bagian berikutnya, yang di bagian dalam yang warna biru itu ada cairan. Ada cairan
Dan kemudian selain cairan ada berbagai macam ini tadi ya, ada microvilli, ada nukleolus, ada kromatin, raf endoplasma reticulum, itu banyak sekali. Itu namanya organel. Organel-organel. Dan kemudian lebih ke dalam lagi ada nukleus, ada inti sel. Intinya adalah seperti ini. Clear all the drawings. Ya, kalau di clear. Ya, ini ya. Dia sebenarnya 3 bagian utama dari sel hanya ini. Nukleus, yang inti sel tadi, sitoplasma yang cairan, dan kemudian membran plasma. Nah, di sitoplasma ini sudah termasuk yang organel-organel tadi ya, yang banyak-banyak tadi. Pokoknya intinya kalau mau lebih simpelnya adalah bagian luar, kemudian isi, kemudian inti. Ya, jadi bagian luar, isi, dan inti. Itu bahasa sederhananya ya. Tapi kalau mau baca buku kedokteran atau kesehatan, ya pakai ini. Akan pakai ini, membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Sekali lagi, ini dinding, oh sorry, ini cuman pakai mouse saja. Kemudian isi, dan inti. Isi dan inti. Oke, jadi simpelnya seperti itu. Dinding, isi, dan inti. Jadi di mana gambar Allahnya, Sister Grace? Mari kita lihat. Oke, ulang lagi. Nah, mulai dari pertama. Mulai dari luar, ya. Tadi yang namanya plasma membran kan itu adalah yang dinding ya. Nah, kalau dinding ini diperbesar, waduh, ini apa ini? Ini apa? Simpelnya seperti ini. Yang biru-biru bulat-bulat ini, kalau bacaannya ini apa ini? Polar head hydrophilic. Seperti itu ya. Sebenarnya ini adalah fosfat, mineral. Ya, ini yang biru-biru yang di atas sama di bawah, ini adalah mineral, fosfat ya. Jadi bisa sampai di sini bisa mengerti. Kemudian ada ekor-ekor yang putih ini adalah lemak. Namanya fatty acid tails. Jadi ini lemak. Jadi ini satu paket ini namanya fosfolipids. Jadi gabungan antara mineral dan lemak. Kemudian dua-duanya itu kayak berhadapan. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Oke, bisa ya. Di membran sel ini begitu dia. Ada mineral, sekali lagi, kemudian lemak. Dan ini dua lapis saling berhadapan sehingga dibilang bilayer, 2 lapis fosfolipid. Nah, selain itu ada yang warna kuning, ada yang warna coklat. Ya, ada yang warna coklat, ada yang tipe spiral-spiral seperti ini. Ada yang agak besar seperti yang terbuka ini, ada yang gabungan spiral dan pokoknya yang warna coklat semuanya ini, semuanya itu adalah protein. Banyak sekali tipenya, tetapi intinya mereka adalah protein. Oke, sampai di sini bisa mengerti, mungkin bisa thumbs up atau chat. Apakah di sini bisa mengerti atau saya bisa ulang lagi? Bisa? Oh, oke. Siap. Jadi, kembali lagi, ulang lagi. Yang biru adalah mineral, yang ekornya adalah lemak,
Yang warna coklat orange ini adalah protein, dan yang warna ungu itu adalah karbohidrat. Karbohidrat. So, kalau mendengar hal-hal ini, kalau mendengar mineral, lemak, kemudian protein, karbohidrat, what are those? Apa itu? Karbohidrat, mineral, lemak, protein, itu apa semuanya? Ternyata bukan sesuatu yang susah sebenarnya. Apa itu? Ada yang mau chat mungkin? What are those? Apa itu? Karbohidrat, lipid, protein, mineral? What are those? Ada yang mau guess? Nggak apa-apa kan, kita belajar sama-sama gitu. Nutrients. Yes, simple as that. Nutrient, makanan, nutrisi. Yes, jadi ternyata dinding sel kita itu terbuat dari makanan. Tapi jangan dimakan ya, kita tidak untuk dimakan. Tetapi itu adalah satu clue buat kita. It's not hard, it's nutrient. Makanya nanti kita akan lihat bagian intinya apa. Kita lihat bagian intinya. Saya ini panjang. Saya kasih simple saja, simple dulu buat kita supaya bisa dimengerti. Ini dia bagian dalam. Sebelum kita keluar di bagian isi, bagian dalam yang bagian inti adalah ini. Pernah dengar kan? DNA, deoksiribose, ya, nucleic acid, deoksiribose nucleic acid. Tapi apa itu? Apa fancy terms itu? Kalau Bapak Ibu perhatikan di yang spiral ini, yang warna ungu ini adalah gabungan dari mineral dan karbohidrat. Makanya namanya ribose. Ini Bapak Ibu lihat ya, phosphate group, deoksiribose sugar, karbohidrat ya. Jadi yang ungu kuning ini adalah gabungan antara karbohidrat dan mineral. Oke? Karbohidrat dan mineral. Kemudian yang gabungan yang kemudian di tengah ada yang namanya ACTG, adenin, guanin, timin, sitosin. Mereka itu namanya nucleic acid, tapi sebenarnya itu adalah protein. Oke. Jadi itu protein, dan mungkin di sini tidak ditaruh, tapi yang membuat mereka terikat satu sama lain adalah fat, lemak. Jadi kembali lagi, mau di luar maupun di dalam inti sel itu, yang adalah DNA itu, semuanya terbuat dari makanan. Semuanya terbuat dari makanan, kembali lagi ya. Maka, kalau kita tahu DNA itu yang membuat rambut saya kriwel, kulit saya coklat, mata saya tidak terlalu sipit, tidak terlalu besar, hidung saya tidak terlalu mancung. Seperti itu ya, karakteristik dari tubuh saya. Dan ada juga satu hal,
itu juga menentukan karakter kita. Benar? Di situ adalah kunci dari berbagai hal. Karakter kita secara fisik dan mental itu ditentukan dari DNA kita. So, pertanyaannya, karakter itu terbuat dari apa? It's from food. Itu dari nutrisi. Itu bergantung dengan apa yang kita makan. Makanya, ketika kita mendengarkan reformasi kesehatan, itu kayak itchy ears, dan setan benar-benar fight. Setan benar-benar membuat itu menjadi satu hal yang fanatik, because he knows. Karena dia tahu kita ini terbuat dari apa. Yes, of course kita terbuat dari debu, memang Tuhan bilang. Tapi setelah ini, setelah kita diciptakan menjadi makhluk hidup, kita benar-benar bergantung pada makanan kita, pada pilihan makanan. Karena it's real, dari tubuh, dari kaki, ujung kaki bawah sampai di atas, sampai di ujung rambut, kita itu terbuat dari makanan. That is why ketika kita memilih untuk memilih untuk mengikuti firman Tuhan dalam soal makanan, ini akan mempengaruhi karakter kita. Apakah karakter secara fisik, mental, dan spiritual ini akan sangat berhubungan. Karena itu secara fisik itu kita terbuat dari hal itu. Oke, mungkin Anda perlu berpikir untuk hal ini. Maybe you have some thoughts. Ini sangat perlu dicerna. Oh ya, jangan percaya kata-kata saya. Harus selalu didoakan. Is it the truth? Karena semuanya harus 1 Tesalonika 5 bilang, selidiki, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tetapi ini satu kenyataan ilmiah. Makanya sekarang ada pertentangan besar mengenai plant-based diet dengan keto diet atau diet apapun yang lain itu nyata pertentangan besar itu di dunia kesehatan. Apalagi di dalam dunia kerohanian kita. Bukan berarti makanan ini kalau kita makan daging atau apapun itu akan membuat kita masuk neraka, tidak. Tetapi sangat penting sekali untuk memperhatikan makanan. Sangat-sangat penting sekali untuk memperhatikan makanan, because setelah ini Anda sudah tahu bahwa tubuh kita itu terbuat dari makanan. Okay, maybe some thoughts. Saya harapkan di sini ada diskusi sebenarnya. Maybe you want to share. Mungkin ini satu kenyataan yang Anda belum siap untuk terima mungkin. Karena berikutnya sudah panjang ini, kita akan belajar nutrisi karena sel ini terbuat dari nutrisi kan. Makanya kita akan belajar mengenai nutrisi ini berhubungan dengan anatomi fisiologi. Okay. Does anybody wanna share? Tidak apa-apa, kita semua belajar.
Mungkin ini. What do you think about that? Okay, it's a thought, yeah. Ada? Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu mau sharing, saya mau kasih tunjuk ya. Kasih tunjuk satu hal yang dari mana saya tahu itu? Apakah mengubah makanan, mengubah makanan hari ini akan mengubah karakter saya hari ini? Oh, ada satu kutipan yang saya tidak taruh di sini. Tapi saya mau kasih dua kutipan dulu ya. Mungkin ini akan menjawab. Adventist Home 240, paragraf 1. Ada banyak sekali ibu-ibu di sini. Take a look at this. Ini luar biasa sekali. Ruang lingkup ibu mungkin sangat kecil, tetapi pengaruhnya jika dipersatukan dengan ayah akan menetap selama-lamanya. Setelah Tuhan, the power, kuasa seorang ibu untuk kebaikan adalah the strongest known on earth. Wow, it's powerful. Kemudian, why? Kenapa ibu ini betul-betul powerful, power, the strongest known on earth after God? Dibilang di Daughters of God, 193 paragraf 1, dibilang, tanggung jawab khusus diberikan kepada para ibu. Melalui dia, aliran darah kehidupan dialirkan kepada anaknya dan memberikan nutrisi serta perawakan fisik anak dibentuk, juga termasuk pengaruh mental dan spiritual yang membentuk pikiran dan karakter. Oh, itu wow. So mothers are more powerful than doctors. Karena memang betul-betul dapat memberikan nutrisi. How you form the character, salah satunya itu bergantung juga what you cook in the kitchen. Yeah. What you cook in the kitchen itu akan sangat berpengaruh terhadap apa yang akan menjadi karakter dari anak-anak. Nah, ada satu pertanyaan ini tadi ya. Oke. Ada satu kutipan yang saya sudah lupa di mana, nanti saya mungkin akan share ke Mem Wendy ini. Dia bilang seperti ini. Makanan yang Tuhan berikan pada waktu kita diciptakan akan membantu kita mendapatkan karakter yang diperlukan untuk mendapatkan karakter yang diperlukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu saya juga strike untuk waktu membaca itu. Wow, ada kutipan seperti ini. Makanan yang Tuhan berikan waktu di Taman Eden akan mengubah kita baik secara fisik maupun mental dan spiritual. Dan memang betul ketika kita mengubah makanan, itu akan mengubah DNA kita. Dari yang sakit ke normal pastinya ya, bukan tidak berarti juga oke, mungkin tiba-tiba saya sudah jadi mancung seperti itu atau sudah jadi putih, tidak seperti itu juga, tetapi kita akan mengubah DNA kita dari sakit menjadi sehat. Dan kemudian kalau pertanyaan dari Fredel ya, apakah mengubah makanan hari ini mengubah karakter saya hari ini? Maybe not, maybe yes. It depends ya, it depends. Tapi seperti penyakit perlu proses pemulihan, maka ada proses juga seperti itu.
Ada proses juga untuk terjadi pemulihan atau restoration di dalam tubuh kita. Again, jangan percaya apa kata saya, please pray for this. Tuhan, apakah Sister Grace sedang mengajarkan kepada kami kebenaran atau tidak? Jangan langsung percaya, semuanya diuji. Dan I would be humbly retract this if it's not the truth. But I just want to share this because sampai sekarang ini, I know that it's the truth. Karena ada kutipannya yang bilang bahwa makanan inilah yang akan membantu karakter kita yang ditunggu-tunggu oleh Kristus. Saya amazed dengan hal itu. So, it's a crucial point untuk health reform dengan makanan ini. Sangat penting. Dan semoga kita be humble untuk meninggalkan sesuatu yang Tuhan tidak mau kita makan. Seperti itu. Karena kita tidak perlu pusing untuk mengubah karakter. Yang penting trust and obey. That's all the point actually. Sebenarnya anatomi fisiologi hanya untuk menuntun kita untuk trust and obey, because we cannot change our DNA, right? Kita nggak bisa, oke, DNA ini kanker, jadi kita nggak bisa mengubah hal itu. Karena dokter ahli kanker pun sedang mencari stem cells or anything, ada banyak sekali pengobatan, tetapi sebenarnya ibu-ibu dapat mengobatinya. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu kenal Mem Irene Bautista. Apakah Bapak Ibu kenal? Oh tidak ya? Well, it's okay. Intinya seperti ini. Anaknya dari Mem Irene itu sakit kanker. Padahal mereka health reform. Jadi sebenarnya bukan hanya makanan ya. Tapi anaknya ini dapat cancer dan kemudian pendek cerita, dia memang ikut kemoterapi, tetapi waktu orang tanya, what do you eat? Apakah ada protokol tertentu untuk hal ini, hal itu? Mamanya hanya bilang seperti ini, you know, every time I cook, I only ask, God, please help this onion. Please help this tomato. Please help these leeks or shallots or these fries to be a restoration for my son. Dan praise God, di awal tahun 2021 kalau tidak salah, dia sudah cancer free. Isn't that amazing? Maksudnya itu jarang kan ada orang yang benar-benar cancer free. Dan sampai sekarang cancer free. Jadi akhirnya orang akan melihat it's for the glory of God. Dan kemudian seperti tadi kan, itu berhubungan dengan karakter. Kita mungkin nanti minggu depan saya akan memperlihatkan kepada saudara-saudara bagaimana karakter DNA itu paralel dengan sanctuary. It's real. Wow, itu makanya Thy way, O God, is in the sanctuary. Even our cells, our DNA, itu dalam format sanctuary. Saya waktu itu nggak bisa tidur bermalam-malam gara-gara terpesona untuk, seriously? Apakah ini satu coincidence? Bermalam-malam saya terpesona dengan hal itu, dan it's real. Jadi mungkin sampai sini dulu untuk pelajaran kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Lain mungkin? Oke, baiklah kalau sudah tidak ada, ya memang sudah malam, memang harusnya tidur ya. Jadi kembali kesimpulan dari pelajaran kita adalah, what will you choose? Whom will you hear? To know apa seharusnya standar bagi kita. Apakah kita mau memilih sand, shifting sands, atau solid rock? It's all our choice.
Tapi semoga Tuhan membantu kita untuk pilih solid rock yang ada dalam kebenaran firman Tuhan itu. Dan biarlah setiap hari kita mau untuk diperbaharui hati kita, sehingga kita boleh mengerti maksud Tuhan. Bisa mengerti dan bahkan lebih daripada itu, bisa melakukan, menjadi penurut dari firman itu, pelaku firman itu. Dan semoga kita boleh memahami bahwa tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan, dan kemudian kita boleh melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk mencegahnya dari bahaya kecemaran. Because we are God's sanctuary. And hopefully dengan awareness ini kita akan menjadi pelaku firman dan membiarkan Tuhan mengubah karakter kita pelan-pelan. We don't have to worry about the perfection, just trust and obey day by day. Oke, mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena normal itu seperti lautan, kami tidak bisa memahaminya, namun dengan kasih karunia Tuhan, Engkau memberikan kepada kami pengertian yang akan membantu kami untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Bapa, tolonglah kami, mungkin pelajaran anatomi fisiologi ini tidak selalu mudah untuk dipahami. You know us, kami semua debu, maka biarlah Engkau sendiri yang menjadi guru kami, dan biarlah Engkau yang memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Help us to believe, Lord. Help us to trust and obey. Berkati semua brother and sisters yang telah join di Zoom pada saat ini. Bukan hanya mereka, tetapi kami semua keluarga Allah, baik keluarga biologis maupun keluarga Allah. Biarlah kami boleh dipersatukan dalam kasih dan kebenaran Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi keluarga yang tidak akan pernah terpisah di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah pelajaran-pelajaran yang kami pelajari betul-betul membawa kami semakin kagum dengan bagaimana Engkau memperlakukan kami, ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Okay, so Amen. malam. Selamat malam ya, Sister. Next session bila ya, Sister? Ya, Next sessionnya bila? next session hari Kamis ya saya bilang ya. Hari Kamis, hari ini Selasa. Oh. Hari Kamis, jam berapa? Siang. Jam 2? Jam 2. Atau bagaimana? You're working. Okay. Yang lain macam mana? Oke. Oh, atau maksudnya mau bikin malam seperti ini? Ya?